sampahnya jatuh-jatuh pada saat mobil sampah melewati jalur potong dari Perintis ke Antang, karena mobil truknya laju sehingga sampah-sampah yang di belakangnya mudah terbang di bawah angin, jatuh kembali ke jalan poros pemotongan jalan Perintis ke jalan Antang. Ini kan kami dokumentasikan agar kelak jika pemerintah Kota Makassar melihat video ini bisa memberi jalan keluar agar para petugas kebersihan jalan raya di pagi hari tidak bekerja sia-sia, karena saudara-saudara kita yang bertugas sebagai petugas kebersihan jalan raya di pagi hari, mungkin sebelum sholat subuh mereka ini sudah melakukan tugasnya membersihkan jalan raya dari sampah, akan kembali menjadi kotor oleh sampah-sampah yang dibawa oleh mobil angkut sampah. Alangkah baiknya instansi yang mengelola sampah dapat memberikan semacam solusi bagi truk-truk pengangkut sampah untuk diberikan semacam terpal atau penutup agar sampah-sampah yang telah diangkut oleh mobil truk tersebut tidak kembali jatuh dan mengotori jalan raya, dan terlebih bagi pengguna jalan raya sangat terganggu dengan bau yang ditimbulkan oleh sampah tersebut. Semoga kedepannya Kota Makassar makin bersih, makin rapi, dan makin tertib dalam pengelolaan sampah dengan baik. Khusus untuk sampah-sampah rumah tangga yang diambil oleh motor-motor VR itu di daerah Kampung Parang, khususnya RT 6 RW 2, sampahnya terkadang diambil hanya 2 atau 1 kali seminggu, sehingga terkhusus di rumah saya terkadang sampah yang sudah tersimpan sampai 5 atau 6 hari itu menimbulkan bau yang menyengat sehingga mengganggu para tetangga. Kita sebagai warga yang dilayani dalam hal pengangkutan sampah rumah tangga tidak bisa berbuat apa-apa, karena kalau tidak mengikuti alur kerja mereka, kita akan buang sampah di mana. Jadi kita sangat bergantung kepada petugas kebersihan, petugas yang diberikan tugas untuk mengambil sampah-sampah yang ada di rumah-rumah tangga, di lorong-lorong yang ada di Kota Makassar, dan tidak bisa dilayani oleh mobil truk. Tidak punya pilihan lain untuk membuang sampah, karena selama ini terkadang kita membuang sampah itu di pinggir jalan, tapi setelah ada layanan sampah tersebut, kita ikuti aturan main yang diberikan oleh ketua RT yang ada di wilayah setempat. Kita juga mau mengkomplain kinerja dari petugas sampah itu tidak bisa, karena kita tidak tahu, tidak ada layanan pemerintah Kota Makassar dalam hal keluhan tentang
sampah yang ada di Makassar. Bisa saja layanan tersebut ada, tapi sebagai warga Kota Makassar, terkhususnya kepada saya belum tahu apakah layanan tersebut ada atau tidak ada. Terus kalau kita komplain, ada dua kemungkinan, bahwa yang pertama adalah mereka merespon dan menegur petugas sampah yang ditunjuk. Kedua adalah memang petugas sampahnya yang menganggap bahwa warga itu sudah dilayani dengan baik oleh saya, sehingga tidak perlu ada keluhan. Jadi istilahnya kita itu mau-maunya saja untuk mengambil sampah yang ada di rumah tangga. Terus kita sudah lakukan komplain atau semacam laporan keluhan kepada ketua RT, tapi sampai sekarang saya pernah membuat keluhan sekitar minggu lalu. Ini sudah terjadi 2 minggu yang lalu saya komplain. Saya sampaikan kepada ketua RT bahwa sampah yang ada di rumah saya itu sudah tergantung di dinding pagar selama kurang lebih 5 sampai 6 hari, tapi tidak digubris. Saya berpikir dua kemungkinan saya, bahwa ketua RT-nya acuh atau ketua RT tidak punya kuota untuk membaca keluhan warganya. Bisa saja keluhan tersebut sudah menjadi keluhan bagi semua warga RT 02, RW 02, RT 06, ataukah itu hanya keluhan saya yang secara pribadi hanya punya suara satu orang, satu kakak. Jadi bukan persoalan kita mau memberikan semacam laporan kepada atasan mereka, tapi sesungguhnya pelayanan yang didengarkan itu memberikan pelayanan full kepada masyarakat tidak terrealisasi dengan baik. Dan semoga ke depannya permasalahan sampah yang ada di Kota Makassar semakin tertib, semakin mengalami peningkatan dalam hal pengelolaan, sehingga di kiri jalan-jalan itu sampah yang ada di masyarakat tidak terlihat kembali, tidak terlihat lagi di pinggir-pinggir jalan. Ini kita ada di Jalan Hertasning yang Tanggul Patompo di Antang. Ini adalah jalur yang dulunya sepi, sehingga pengendara yang jalan melalui jalan ini terkadang membawa sampah di rumahnya dan membuang sampah di sini. Nah, ini mereka mengambil, mungkin saja mereka mengambil alternatif yang termudah, yang tersimpel. Itu kita lihat ada seorang yang singgah di pinggir jalan, mungkin bisa saja tidak, mereka tidak buang sampah. Alternatifnya itu mereka mengambil jalan simpel, bahwa sampah itu sebaiknya di pinggir jalan yang sepi, karena bisa jadi karena menurutnya
pelayanan sampah yang ada diberikan tugas oleh pemerintah Kota Makassar. Ini adalah tumpukan sampah yang walaupun sudah diberikan label untuk tidak membuang sampah di sekitar sini, tapi masyarakat tetap membuang sampah di sini, ya. Dan kita sebagai pengendara jalan sangat terganggu dalam hal ini sampah lagi. Kita sebagai pengendara jalan sangat terganggu karena menimbulkan bau yang tidak sedap bagi pengguna jalan. Jadi semoga ke depannya pemerintah Kota Makassar semakin solid, semakin fokus atau semakin terpusat, semakin memprioritaskan permasalahan sampah yang ada di Kota Makassar. Ini juga semak-semak plugar yang ada di pinggir jalan, alangkah baiknya kalau dibersihkan sehingga tidak menimbulkan Kota Makassar yang dianggap sebagai kota metro. Ini pinggir-pinggir Kota Makassar masih terlihat sedikit kumuh, mungkin karena pemerintah Kota Makassar belum terlalu menyentuh akan pembangunan yang ada di pinggir kota. Dan sebentar lagi ini sudah wilayah Kabupaten Goa, tapi saya tidak tahu apakah jalan ini masih masuk Kabupaten Goa atau Kota Makassar. Ya, kita sebentar lagi akan sampai di Jalan Hertasning. Ini yang jalan ini tadinya adalah jalan ini sepi setelah diadakan perbaikan jalan oleh pemerintah. Sekarang menjadi alternatif untuk meringkas perjalanan dari arah Taman Ria menuju ke Kabupaten Goa melalui jalur-jalur yang singkat. Dapat memperpendek jalan antara Kecamatan Taman Ria menuju Kabupaten Goa atau Kabupaten Takalar. Ini adalah tempat yang sebenarnya diharapkan bisa menjadi prioritas karena kurang lebih 4 tahun saya bolak-balik dari Taman Ria ke Kabupaten Takalar. Jalan ini masih seperti ya dulu. Kadang ada perbaikan, tapi perbaikannya hanya untuk sementara karena setelah hujan turun jalan tersebut kembali akan rusak. Ini hampir setiap musim hujan terjadi genangan di daerah sini. Jadi kita yang sehari-hari melewati jalan ini mau tidak mau terkadang mengambil langkah untuk memakai sendal jepit di kantor. Nanti di kantor baru kita memakai sepatu kantor. Itu karena melalui jalur ini sepatu kita bisa kotor, dimana air genangannya terkadang ini. Mungkin saluran di jalanan motor tangga tidak terlalu bagus, sehingga di musim hujan atau musim hujan seperti ini atau pagi ini terlihat langit cerah, tapi mungkin tadi malam
terjadi hujan di wilayah ini, sehingga jalan ini dengan mudahnya tergenang karena saluran got saya lihat sudah tergenang juga. Nah, ini mungkin akibat dari jalur tidak lancarnya got-got yang ada di sekitar sini. Nah, ini jalannya miring sehingga genangan ada di sebelah kanan dari arah jalan pasti. Ini kalau kita tidak hati-hati, celana kantor yang kita pakai bisa basah atau tidak menimbulkan kotoran, menimbulkan sedikit kepercayaan diri dalam berpakaian dalam rangka melayani masyarakat. Itulah nasib pegawai negeri yang berkendara motor sehari-harinya dalam melaksanakan tugasnya di kantor masing-masing. Ini pengendara mobil yang tidak memiliki rasa kepedulian kepada pengendara motor, sehingga melajukan kendaraannya tetap dalam keadaan laju walaupun terdapat genangan, sehingga air yang terpercik bisa membasahi celana atau pakaian pengguna jalan di sampingnya atau di yang jalan di dekat kendaraannya. Kita memasuki, kalau tidak salah ini tembus ke jalan Syekh Yusuf, Kota Makassar, tapi ini adalah wilayah Kuoa. Kita memasuki jalan Manggarupi di Sungai Minasa. Ini juga merupakan jalur padat karena menjadi jalur bagi pekerja yang tinggal di daerah Makassar menuju Sungai Minasa atau sebaliknya. Jalur ini jalur tersingkat, jalur cepat untuk sampai di kota Tegalar. Penilaian saya masuk ke kategori pinggiran kota Sungai Minasa. Kompleks perumahan yang sampai sekitar masuk ke dalam segala kepentingan dan Manggarupi Kabupaten Goa.
memiliki pelindung sampah agar sampah-sampah yang sudah diangkut itu tidak kembali jatuh ke jalan raya akibat laju mobil truk yang mungkin saja para sopir truknya tidak menyadari bahwa dengan kecepatan yang tertentu menimbulkan angin yang bisa saja menerbangkan kembali sampah-sampah yang sudah diangkut. Dari jauh Masjid Raya Kabupaten Goa memiliki menara yang mirip bagaimana ya, yang biasanya dulu di menara masjid itu memasang lambang bulan sabit, bulan sabit dan bintang yang sangat berdekatan, tapi ternyata bulannya menghadap ke atas. Biasanya bulannya menghadap ke samping, bulan sabitnya menghadap ke samping. Di menara masjid ke atas. Jadi kita berhenti ke bilang merah. Biasanya terkadang ada pengendara-pengendara yang tidak patuh kepada aturan lintas langsung ambil kiri langsung. Ternyata tadi di perempatan tersebut ada petugas kepolisian yang bertugas menjaga ketertiban lalu lintas. Jadi kalau kita melanggar aturan lalu lintas sehingga dipastikan bahwa kita akan ditahan oleh petugas kepolisian, itu adalah perbuatan tidak layak untuk dicontoh, dan kita dukung kepolisian untuk menertibkan arus lalu lintas. Ini adalah perempatan di Jalan ke Malino, tepat di kota Minasa, di Jalan ke Malino. Malino adalah salah satu destinasi wisata yang ada di Sulawesi Selatan yang berada di Kabupaten Goa. Sekarang kita mendekati pasar sentral Sungai Minasa yang ada di Kabupaten Goa. Ini sudah memasuki area sentral. Gambar yang ada di Sungai Minasa. Yang menghubungkan kota Sungai Minasa dengan terpotong oleh Sungai Jerebera.
besar. Enaknya melewati jalur ini karena di ujung jembatan baru ini kita disambut oleh Bapak Bupati Kabupaten Goa dengan senyumnya yang khas. Kita lihat Bupati Kabupaten Goa yang sangat gagah, masih muda, cerdas, dan menjadi idola masyarakat Kabupaten Goa khususnya, dan mungkin warga Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan yang bangga memiliki bupati yang gagah. Bahkan beberapa warga yang kagum kepada beliau, terutama ibu-ibu yang mengagumi istri Bapak Bupati Goa yang katanya dokter, cantik dan muda. Dan terlebih ini yang di garis bawahnya adalah ibu bupati dari Kabupaten Goa ini sangat ramah, tidak sombong. Itu yang di garis bawah ini, sehingga pada pilkada periode kedua dari Bapak Bupati, tidak ada satupun yang berani untuk melawan beliau, sehingga Bupati Kabupaten Goa itu hanya melawan kotak kosong. Sudah dipastikan bahwa beliau pasti akan meraih kemenangan karena yang dihadapinya adalah kotak kosong. Artinya rakyat yang ada di Kabupaten Goa masih mengharapkan beliau memimpin Kabupaten Goa dengan baik. Mudah-mudahan kedepannya karir Bupati Goa semakin meningkat. Mungkin pada Pilgub Provinsi Sulawesi Selatan nanti diharapkan bisa berpasangan dengan Bapak Gubernur yang ada sekarang. Bapak Gubernur diharapkan bisa memimpin kembali Sulawesi Selatan di periode kedua. Ya, kita sudah memasuki poros Goa dan Makassar. Nah, ini jalur yang sangat padat. Jalur padat ini adalah Stadion Kalegoa. Stadion Kalegoa. Sayangnya Persigoa belum terdengarkan kiprahnya di level nasional. Mudah-mudahan kedepannya Goa bisa memberikan sumbangsi talenta pemain yang bertaraf nasional, bisa masuk sebagai tim nasional, sehingga dapat mengharumkan Persigoa di level nasional. Mudah-mudahan sepak bola Kabupaten Goa semakin maju. Sebenarnya banyak talenta pemain sepak bola dari Kabupaten Goa, cuma mungkin saja saya belum tahu atau mungkin tidak terlalu mengikuti perkembangan sepak bola yang ada di Kabupaten Goa. Tapi sebagaimana kita tahu bahwa banyak talenta muda dari Kabupaten Goa yang memperkuat skuad dari PSM Makassar. Ini
padat di pagi hari sekali. Tapi berhubung karena ada kegiatan di kantor yang kita sepakati hadir di jam 10, sehingga tadi berangkat dari rumah agak kesiangan karena kita akan ada pembinaan di kelompok tani hutan yang ada di Pulau Panjang Utara. Disepakati untuk mengadakan pertemuan di jam 10 sehingga kita tidak melihat padatnya lalu lintas yang ada di jalan ini di pagi hari, terkhusus antara jam 6 pagi sampai jam 7 atau setengah 8.